Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafidin wa rahmatullah, saudaraku saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memuji kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas curahan limpahan nikmatnya kepada kita. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut yang setia istiqamah hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini, di pengajian ini. Mudah-mudahan upaya kecil kita ini mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mendatangkan keridhaan Allah jalla jalaluhu, mendatangkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat kepada kita, sebuah nikmat yang sejatinya jarang kita syukur nikmat itu. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang jarang kita syukuri, seringnya kita abaikan, yaitu sebuah nikmat rasa aman. Rasa aman sebuah kenikmatan yang besar. Akan tetapi jarang kita secara sadar mensyukur nikmat Allah yang bernama aman. Sebuah kenikmatan akan terasa nikmat adanya kalau Allah cabut nikmat aman tersebut. Di berbagai belahan bumi yang lain, mereka sangat mengidam-idamkan nikmat aman itu. Di negara yang konflik, mereka sangat idamkan keamanan. Di Palestina, di Yaman, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita Allah takdirkan hidup di negeri yang Allah karuniakan keamanan. Kalaulah Allah cabut sedikit saja kenikmatan aman dari diri kita, tentu kalau Allah cabut rasa aman dari diri kita, tentu perasaan yang timbul, gundah gulana, kegelisahan akan muncul dari diri kita. Allah pernah takdirkan di negeri ini mengalami kerusuhan. Mungkin ada yang masih ingat di tahun 98
terjadi kerusuhan, demo di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Kami yang di Jawa merasakan sangat terasa carut marutnya, sangat merasa tidak karu-karuan keadaan di saat itu. Mungkin di sini tidak mengalami itu mungkin ya, atau mengalami tidak separah di Jawa. Orang bertindak sesuka hatinya, yang mau menjarah toko lah, yang mau membunuh lah di situ, mau dan seterusnya, pokoknya nggak karu-karuan. Hanya beberapa saat saja Allah cabut nikmat aman itu. Sungguh sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Sekejap saja Allah cabut nikmat aman situ. Ekonomi ambruk. Orang kalau mau keluar rumah itu merasa terancam. Bagi yang punya anak gadis perempuan atau istrinya pun kalau keluar rumah ketakutan. Kenikmatan aman Allah cabut di kala itu. Dan alhamdulillah hal itu berlalu sekarang dari diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri ini negeri yang senantiasa aman. Dan salah satu jalan agar keamanan tetap stabil, agar keamanan tetap menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, jalannya tidak lain tidak bukan adalah seseorang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tauhid adalah satu-satunya jalan agar keamanan menjadi hal yang ada dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Lihatlah sejarah. Sebelum Rasulullah SAW diutus membawa Islam, membawa ajaran tauhid, Arab ketika itu adalah sebuah negeri yang terbelakang, jahiliyah. Keamanan hal yang diidamkan, tidak ada itu keamanan. Di saat Rasulullah SAW mendakwakan tauhid, Arab menjadi negeri yang sangat aman, yang sangat damai, yang melimpah kekayaannya. Mudah-mudahan suara kecil ini didengar oleh orang-orang di luar sana, oleh petinggi-petinggi di sana. Kalaulah mau negeri ini jaya, kalaulah mau negeri ini menjadi negeri yang sentosa, aman, damai, dan seterusnya, hendaklah tauhid dikedepankan. Pendahulu-pendahulu kita telah memberi jalan itu, memberi napak tilas jalan itu. Bukankah sila pertama dalam negeri kita, dalam Pancasila, apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu asas tauhid itu yang besar, yang oleh pendahulu-pendahulu kita diletakkan untuk negeri kita. Ketuhanan yang Maha Esa, mentauhidkan Allah yang Esa. Akan tetapi sila itu hanya sebatas teori, tanpa praktek, tanpa realisasi yang jelas di negeri kita. Nah, mudah-mudahan itu menjadi bahan renungan kita. Baik, kita lanjutkan kajian tauhid kita. Kita masih di bab ketiga, di bab yang ketiga, di halaman 83 yang punya kopiannya, yang punya fotokopinya. Nah, dibaca salah satu. Dibaca.
Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid darin Allahumma amin. As-salis, yang ketiga, babu man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, yang mempraktekkan tauhid, yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya dengan sebenarnya, dakhalal jannata bighairi hisab, dia pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung. Wa qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam qanitan lillah, yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, yang senantiasa mentauhidkan Allah, hanif, walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Agar seseorang dapat merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, sebagaimana bab ini, di saat seorang mempraktikkan tauhid dengan sebenarnya, kontan masuk surga tanpa dihisab, tanpa azab. Bagaimana caranya? Ulama menjelaskan, tahqiqut tauhidi indal muallif rahimallah yakunu bi qiraatil bab tafsilan. Agar seseorang bisa mempraktekkan tauhid dengan sebenarnya, seseorang bisa membaca bab ini secara rinci, bab 3 ini secara rinci. Wa ijmalan yakunu, adapun garis besarnya, agar seorang bisa mempraktekkan tauhid dengan benar, garis besarnya ada 4. Bil iqtida'i bin nabiyillahi Ibrahim alaihissalam, yaitu seseorang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasani, kedua, bil iqtida'i bisadatil auliya ay as-sahabah, seseorang meneladani wali-wali Allah, yaitu dari kalangan para sahabat. As-salis, yang ketiga, bil baqai ala tauhidi walau kunta wahdak, senantiasa tetap di atas tauhid, senantiasa berada di atas tauhid walaupun kita sendirian. Warabi, yang keempat, bitawakkuli, dengan bertawakal, wa tarkir ruqyah wal iktiwa wa tatayyur, dengan bertawakal, dengan cara apa? Meninggalkan minta diruqyah, meninggalkan minta diobati dengan kai, pengobatan dengan ditempelkan besi panas, dan meninggalkan tatayyur. 4 hal ini. Apa saja tadi? Meneladani Ibrahim alaihissalam, yang kedua meneladani sahabat, yang ketiga senantiasa di atas tauhid walaupun sendirian, yang keempat bertawakal dengan cara apa? Tidak minta diruqyah, terus gimana? Tidak minta diobati dengan kai, pengobatan kai itu ditempelkan dengan besi panas. Berikutnya meninggalkan tatayyur, anggapan sial. Nah,
Jadi merealisasikan tauhid ada 4. Pertama, meneladani Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, meneladani sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, tetap di atas tauhid, senantiasa di atas tauhid. Walaupun sendirian. Yang terakhir, bertawakal. Dengan cara apa? Tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Tidak minta diobati dengan kai. Diobati dengan kai. Kai itu pengobatan dengan ditempelkan besi panas. Pengobatan dengan besi panas. Yang berikutnya, tidak tatayur, anggapan sial. Jadi kesimpulan dalam bab 3 ini adalah 4 hal ini. Nanti akan kita bacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Poinnya bab 3 ini mencakup 4 hal ini. Seseorang meneladani Ibrahim alaihissalam. Ringkasnya, kita sebagai seorang muslim diperintahkan meneladani Ibrahim, bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Bahkan dalam sholat-sholat kita, dalam tahiyat kita, kita baca itu. Bagaimana bacaannya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kita disuruh meneladani Ibrahim alaihissalam karena Ibrahim alaihissalam adalah punggawanya tauhid. Lantas berikutnya kita disuruh meneladani sahabat radhiyallahu anhum. Karena sahabat adalah generasi emas. Orang-orang yang mendapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW yang bersabda, khairun nasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi orang adalah di zamanku, yaitu generasinya sahabat. Tsummal ladina yalunahum, dan kemudian generasi setelahnya, yaitu generasinya tabi'in, orang-orang yang belajar kepada sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in, orang-orang yang belajar kepada tabi'in. Sahabat generasi mulia, generasi emas. Kita disuruh meneladani mereka. Ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW, kita pahami dengan pemahaman bagaimana sahabat memahami. Bagaimana sahabat memahami.
Mereka generasi emas yang mendapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita tetap bertauhid kepada Allah Taala walaupun kita sendirian, walaupun tidak ada siapa-siapa. Terakhir yang keempat, kita bertawakal dengan cara tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Di saat seorang minta diruqyah, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak minta diobati dengan cara kai, pengobatan dengan besi panas, karena ini terbukti ampuh. Jadi besi dipanaskan di saraf-saraf tertentu, sangat ampuh pengobatan ini. Tidak minta pengobatan dengan cara itu. Dan tidak minta, tidak bertatoyur, anggapan sial. Anggapan sial. Dan ini banyak berkembang. Contoh, kalau nabrak kucing nanti sial, ya kan? Kalau habis nabrak kucing nanti sial itu, nanti bakal sial. Kalau kejatuhan cicak nanti bakal sial. Itu yang versi kunonya. Kalau versi yang modern gimana? Zodiak. Nah, ya kan? Kalau zaman dahulu kuala setiap seminggu sekali di televisi, zodiak, Sagittarius lah, Libra lah, Pisces dan seterusnya. Berganti zaman, sudah nggak ada di televisi, adanya di HP curut itu, HP apa namanya? HP kecil itu. Ada SMS, ketik rek spasi, nah itu ramalan bintang. Sekarang gratis, kan gitu. Berlangganan, gratis nanti. Umpamanya Sagittarius hari ini, hari ini asmaranya sedang berantakan, rezekinya sedang seret. Kalau mau dagangan sudah nggak pede lagi tuh. Kenapa? Hari ini kan Sagittarius itu ramalannya rezekinya seret ini. Anggapan sial, kesyirikan. Tapi hal ini seolah-olah biasa, padahal kesyirikan. Barang siapa melakukan itu, dia tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 4 hal ini merupakan ringkasan dari bab 3 ini. 4 hal ini merupakan ringkasan dari bab 3 ini, globalnya. Baik. Kita baca penjelasannya. Wa qaulullahi ta'ala, ad-dalilul awal, dalil pertama yang dibawakan adalah surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Al-Mu'minun ayat ke-59. Maaf. Surat An-Nahl ayat ke-120. Al-Mu'minun ayat bawahnya. Surat An-Nahl ayat ke-120. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan. Qanitan lillah, lagi patuh, senantiasa tunduk kepada Allah. Hanifan, hanif, berpegang teguh kepada kebenaran. Walam yakum minal musyrikin, dan sekali-kali Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fi hadil ayah, di ayat ini
Surat apa ini? An-Nahl ayat 120. Ayat pertamanya Quran surat An-Nahl ayat 120. Di ayat ini Sanaun ala Sayyidina Ibrahim alaihissalam, fawajaba alaina mahabbatuhu wal iqtida' bih. Di ayat ini ada pujian kepada Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam. Karena itu wajib bagi kita mencintai Ibrahim alaihissalam, meneladani Ibrahim alaihissalam. Wajib. Kita akan mendapatkan pujian sesuai tingkat peneladanan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makin cinta kita kepada Ibrahim alaihissalam, makin meneladani kita kepada Ibrahim alaihissalam, makin besar pula lah pujian untuk kita, makin besar pula lah ganjaran untuk kita itu. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat pantas mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena beliau alaihissalam merealisasikan tauhid dengan 6 hal sebagaimana dalam surat ini. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 120. Di fotokopiannya nggak ditulis suratnya, dikasih aja sendiri, surat An-Nahl 120. Soalnya kitab ini mungkin ulama menganggap kita hafal Quran semua. Di sini cuma ditulis ayatnya, tapi nggak tulis namanya, ayat berapanya. Nah, ditulis sendiri di situ. An-Nahl 120. Nah, Ibrahim lantas mendapatkan hal tersebut karena beliau merealisasikan tauhid dengan 6 hal ini. Yang pertama, Allah firmankan, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah seorang ummah, yakni imaman yuqtada bih. Ibrahim itu imam yang hendaknya diteladani. Faedah pertama di ayat ini, dia kata-kata Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu seorang ummah, seorang imam yang diteladani. Fi a'malihi wa af'alihi wa jidahadihi mal i'timadi 'ala Allah. Diteladani dalam hal apa Nabi Ibrahim itu? Dalam amal-amalnya. Diteladani dalam perbuatan-perbuatannya. Diteladani dalam jihadnya, kesungguhannya. Disertai dengan bersandarnya Ibrahim alaihissalam kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Ibrahim seorang imam yang diteladani amalnya, perbuatannya, jihadnya, bersandarnya beliau alaihissalam kepada Allah. Ini yang pertama. Ibrahim alaihissalam seorang imam yang diteladani amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya, jihad-jihadnya, sungguhannya, bersama dengan apa? Bersandarnya kepada Allah. Kita tahu bersama
Ibrahim alaihissalam tidak pernah menolak sedikit pun apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah menolak sedikit pun apa yang Allah perintahkan. Kita tahu bersama, di saat Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk hijrah, kan Ibrahim punya berapa istri? Punya berapa? Berapa? 2. Kalau kita punya berapa? 1 aja. Nah, kita orang yang bertauhid, urusan istri ya. Nah, istri pertamanya siapa? Bukan, itu bukan istri pertama. Istri pertama Ibrahim alaihissalam itu Sarah. Sarah, kalau bahasa kita Sarah. Apa Sarah? Sarah kan nggak hamil, tidak punya anak, punya budak, yaitu Hajar, dihadiahkanlah kepada Ibrahim. Kan gitu. Nah, lantas Hajar dan Ibrahim alaihissalam diperintahkan berhijrah ke sebuah negeri yang sekarang namanya Mekah. Dulu belum Mekah namanya. Padang pasir gersang, nggak ada apa-apa. Kan gitu. Hamillah Hajar. Hamillah Hajar. Hamil Hajar, lahirlah anaknya. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Di saat Ismail masih bayi, Allah perintahkan Ibrahim kembali ke negerinya. Kemana? Asalnya dari mana Ibrahim? Syam. Syam itu Palestina kalau sekarang. Palestina. Jadi tadinya di Palestina, disuruh ke Mekah, lahirlah Ismail, disuruh kembali ke Palestina. Masih bayi nih. Lantas Hajar mengatakan, mau kemana kau? Kau tinggalkan kami di tempat yang gak ada penduduk sama sekali di kala itu. Yang ada cuman Ibrahim, Ismail sama Hajar. Padang tandus, gak ada apa-apa. Ibrahim gak menolak sedikit pun. Lantas Hajar berkali-kali bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu hal ini? Apa kata Ibrahim? Bala, iya. Apa kata Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Berangkatlah Ibrahim ke Syam, ke Palestina. Sudah, makanya menjadi ritual sa'i itu. Di saat Hajar kehilangan bekal, bekalnya kehabisan bekal, mundar-mandir mencari air, menjadi ritual ibadah. Masya Allah, tanpa ragu. Ibrahim belum punya anak, anaknya baru 1, kecil, ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa. Tapi demi menjalankan perintah Allah, tanpa ragu Ibrahim menjalankan alaihissalam. Kesungguhannya luar biasa, amalannya luar biasa. Selama Allah perintahkan tanpa tawar-menawar. Setelah itu diperintahkan lagi Ibrahim, Sarah hamil, punya anak, kan gitu. Yang tadinya Sarah tidak punya anak. Dari sinilah cikal bakal Bani Israel itu, dari rahimnya Sarah, dari rahimnya Hajar, Arab itu, cikal bakal Arab. Yang dari sisi selah ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau diurut sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istri Hajar, bukan yang Sarah. Nah, kembalilah Ibrahim diperintahkan ke Makkah. Sudah itu Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Siapa itu? Ismail alaihissalam, sang penyejuk pandangannya yang sedang lucu-lucunya. Kan tadi bayi ditinggal ke Syam, Palestina, balik lagi, sudah besar kan, sedang lucu-lucunya anaknya.
penyejuk pandangannya, disuruhlah menyembelih. Pun Ibrahim laksanakan dengan cara diskusi dengan anaknya. Singkat cerita, apa kata Ismail alaihissalam? Ya abadi, wahai bapakku sayang, if'al ma tu'mar, laksanakannya apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, tentu engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah, dari bapak yang soleh muncullah anak yang soleh. Dari bapak yang soleh muncullah anak yang soleh. Nah, itulah amalan Ibrahim, itulah ketundukan Ibrahim. Bersandarnya kepada Allah sangat kuat sekali. Kita disuruh meneladani itu. Itu yang pertama. Sifat kedua, qanitan, daimat ta'ah. Ibrahim orang yang patuh, yaitu senantiasa dalam ketaatan, mustamiran fiha ala kulli halin, senantiasa taat di setiap keadaan. Qanitan, orang yang patuh. Karena ada 6 sifat tadi kan. Yang pertama dia imam, kedua dia orang yang qanitan, patuh, senantiasa taat. Sebagaimana kisah yang kita ceritakan tadi, taatnya luar biasa. Berapa sisa waktunya? Berapa? 3 menit. Masya Allah. Baik, saya singkat karena 3 menit. Nah, lillah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dari ayat ini kata-kata lillah dalla alal ikhlas, menunjukkan keikhlasan Ibrahim alaihissalam. Ikhlas di negeri kita menjadi barang yang langka, tapi sangat mudah di lisan seorang. Ngelamar kerja ini, nah, bisa keterima, tapi dengan catatan bayar 70 juta. Nah gitu. Di saat yang ngelamar bayar 70 juta, apa kata yang nawari? Ikhlas nggak nih? Mas, ikhlas nggak nih? Barang yang langka di negeri kita ikhlas itu, tapi diobrol dengan murahnya. Nah, ikhlas hanya sekedar teori di lisan, realitanya enggak ada. Ibrahim orang yang ikhlas. Yang ketiga, lillah, hanifan, Imam Al-Hanif, Ibrahim orang yang hanif, menghadap kepada Allah dan membelakangi kesyirikan, menjauhi segala hal yang menyelisih ketaatan. Hanif. Seorang yang hanif adalah seorang yang senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa menjauhi kesyirikan. 2 hal ini karakter utamanya. Bertauhid, jauhi syirik. Bertauhid, jauhi syirik. Sebagaimana Allah firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, agar beribadah kepada Allah saja. Tauhid ini. Wajtanibut taghut, jauhi taghut, hindari kesyirikan. Hindari kesyirikan. Hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ai al-bara'atu minasyirki wa ahli,
berlepas dari diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Bil qalbi wal lisan wal jawarih, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan, baik dengan hatinya, baik dengan lisannya, baik dengan tindakannya. Karakter keberapa ini? Kelima. Yang keempat tadi hanif, yang kelima berlepas diri dari syirik dan dari pelaku syirik. Nah, berlepas diri dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Makanya sangat aneh statement yang mengatakan non-muslim yang tidak korupsi lebih bagus daripada muslim yang korupsi. Pernah dengar ucapan ini? Pernah? Non-muslim yang korupsi lebih baik daripada muslim yang korupsi. Kelihatannya ringan ucapan ini, tapi konsekuensinya besar. Non-muslim berarti kan kafir. Dia berbuat kesyirikan atau tidak ini? Non-muslim ini loh, berbuat kesyirikan atau tidak? Jelas. Dia menyembah kepada selain Allah ini. Dosanya besar atau tidak? Sangat besar. Menyembah kepada selain Allah loh ini. Adapun korupsi, dosanya kalau dibanding kesyirikan besaran mana? Jelas besar kesyirikan. Tanpa ragu. Tapi jangan salah pahami, wah berarti kita membolehkan korupsi. Bukan itu maksudnya. Korupsi tetap salah, tetap dosa besar. Akan tetapi jika dibandingkan kesyirikan, besaran mana dosanya? Jelas besar kesyirikan. Non-muslim dosa kesyirikan ini. Adapun korupsi, dosanya di bawah kesyirikan. Bagaimanapun juga seorang muslim lebih bagus daripada non-muslim. Kenapa? Seorang muslim menyembah kepada Allah walaupun dia korupsi, dosa, iya dosa. Tapi jika disandingkan seandainya pilihannya cuma dua, nggak ada yang ketiganya, seandainya cuma dua pilihannya, non muslim yang tidak korupsi dan muslim yang korupsi, tentu muslim lebih bagus. Kenapa? Dia menyembah kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan manfaat. Terus pertanyaan. Nanti ya, kita konsisten harus ada sisi untuk menjawab. Nah, gitu. Konsekuensinya adalah Pak Ustadz nanti harus paham bahwa nanti kalau kita waktu 5 menit, Ustadz stop ceramahnya. Jadi memberikan berpanjangkan. Karena kalau solusinya saya Ustadz harus cross check gitu kan. Ya boleh usulan diterima. Kita berapa nih yang bisa dari menit berarti baik bagus, usulan diterima. Berarti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita sisakan waktu untuk tanya jawab, karena saya tadi ngejar 6 poin tadi. baik insya Allah. Baik, mungkin itu nanti diingatkan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada waktu sudah mendesak seperti tadi, kita buka sesi tanya jawab insya Allah. Bagus insya Allah. Mungkin itu, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari setan dan dari kebodohan saya, sama ampun kepada Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.